eh, legenda anak setan ya. Maksudnya itu kita sering banget dengar, awas ada anak setan, awas dijaga anak setan, tak kutuk kamu jadi anak setan, itu sering banget kita dengar. Cuma cerita Sumala ini menurut saya yang pertama kali benar-benar dieksplor anak setannya itu seperti apa, asal usulnya bagaimana, dan bagaimana dia akhirnya menjadi anak setan. Dan bahwa sosok yang tanda kutip jahat itu memang punya masa lalu. Jadi orang yang jahat tuh nggak selalu oke, saya jadi jahat. Ada sesuatu di dalam masa lalunya yang membuat dia menjadi seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Gimana filmnya? Ya, itu salah satu yang kita coba bikin beda ini kali. Kesadisannya yang memang lumayan tinggi, karena dari threadnya memang seperti itu. Mudah-mudahan nggak terlalu sadis ya. Harapannya mudah-mudahan gak terlalu sadis, tapi ternyata langsung pada bilang sadis banget, Pak, sadis banget. Baik kalau begitu. Langsung saja mungkin ya, untuk teman-teman yang dari tadi sudah punya pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para pemain dan juga produser serta sutradara dari film Sumala, boleh berdiri, mengacungkan tangannya dan memperkenalkan dirinya. Silahkan. Frisilia dari Review Cinema. Aku cuma mau nanya ini sih, wujud dari hantunya ini emang udah ada gambarannya atau dibuat-buat gitu Pak? Terima kasih. Bertanyanya untuk siapa? Untuk Pak Rizal Mantovani. Untuk Mas Rizal Mantovani. Silakan Mas Rizal. Jadi di threadnya memang dibuatnya agak ambigu ya. Tapi akhirnya kita coba apa yang ada dalam thread, terus kita juga ciptakan sendiri, jadi gabungan. Setelah kita mendapat Mikaela juga sebagai Sumala dan Kumala, itu juga menjadi suatu titik di mana kita bisa mendesain apa yang ada di thread ke dalam Sumala Kumala yang dimainkan oleh Mikaela. Tapi kita dapat banyak referensi dari penulisnya threadnya juga, karena kan dia interviewnya narasumber dari kampung Sumalanya sendiri. Jadi dari situ kita tanya lumayan banyak, buat dia tanya lumayan banyak. Jadi dia gambar beberapa hal buat kita, terus dari situ kita ciptakan untuk lebih sinematik aja. Kira-kira. Baik, sudah cukup jawabannya kan? Terima kasih banyak. Apalagi gestur, Kumala, dan palingan lebih susah di reading ya, untuk cari-cari, dan emang susah banget buat dua karakter, aku jadi stres. Kalau Sumala bisa pertama kali sampai 4 jam buat make up, tapi kayak sejam 2 jaman lah rata-rata. Oke, lumayan lama juga ternyata prosesnya ya. Dan tadi ada pertanyaan bagaimana proses menemukan Mikaela untuk di film Sumala ini, mungkin boleh dijawab oleh Pak Rocky. Itu lebih ke casting sih ya. Kita casting lumayan banyak orang. Dari prosesnya casting kita mungkin ratusan talent, tapi yang memang cocok pada akhirnya jatuh ke Mikaela. Dan terus saya tanya juga sama Pak Rizal, gimana? Ini saya rasa dia yang paling cocok, dan Pak Rizal langsung jawabnya the best. Oh, saya kira udah. Baik, terima kasih Pak Rocky. Cukup Mas pertanyaannya? Jawabannya maksud saya, maaf. Oke. Boleh diberikan ke Mas ya. Sekarang pengen jadi eksekutif produser, apakah karena hasil Pak Rocky, ataukah memang wah ngelihat project ini memang saya tertarik banget, ya lah jadi eksekutif produser. Itu aja, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Kalau yang Semarang itu kebetulan kita lagi cari thread, dan emang threadnya pada waktu itu yang kita lagi suka banget kebetulan di Semarang, di Kabupaten Semarang. Kebetulan film berikutnya setelah ini, termasuk Luna ikut executive produce juga, Santet Sigoropi itu yang trailernya ada di awal Sumala, itu juga di Semarang. Tapi setelah itu udah berubah kok kotanya. Jadi ini memang kebetulan aja ya Pak ya. Silakan Kak Luna. Ya jujur sebenarnya kalau producing gitu terus atau pengen jadi eksekutif produser udah cukup lama gitu. Cuma memang belum ketemu momen yang pas, dan akhirnya waktu itu it's just apa ya, kayak nggak tahu kenapa kepikiran aja gitu. Justru saya nanya Pak Rocky gitu loh, kok
udah ada apa partner yang lain kok nggak ngajak gue sih. Gitu sih sebenarnya lebih kayak ke situ. Terus iseng aja nanya, kok ngajak yang lain gak ngajak gue? Emang mau jadi eksekutif produser? Ya udah, ini ada film lagi nggak yang lain? Ada Sangkas grup itu. Oke, akhirnya masuk 2. Jujur pengalaman pertama kenapa aku pilih Rocky gitu dan Hitmakers, namanya aja udah Hitmakers ya. Mudah-mudahan ini jadi hit lagi dan membuat kita ya, maksudnya para investor atau eksekutif produser itu jadi nggak kapok ya pertama, karena memang jujur ini pengalaman pertama. Saya lebih deg-degannya di angka ya besok. Dan memang udah apa ya, arahnya pengennya lebih ke sana sih gitu. Jadi memang sekalian belajar juga gitu, dan kita juga bisa lebih apa ya, memiliki juga gitu. Bagaimanapun juga kan kita main di situ, terus kita juga as a producer eksekutif gitu, jadi kayak ngerasa lebih ya pengen all out lagi promonya, dan lebih berasa apa ya, babynya juga gitu. Dan ya alhamdulillah project kedua juga di Hitmakers, segera itu santet. Mudah-mudahan juga lancar, dan jangan lupa project berikutnya lagi. Doain aku. Jadi supaya kita nggak kapok ya, jadi supaya perfilman Indonesia juga semakin berkembang, semakin baik juga gitu. Jadi aku rasa memang arahnya aku pengen ke sana gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Bismillah. Gitu. Dan terima kasih juga Pak Rocky udah memberi kesempatan gitu untuk bergabung di project-projectnya. Terima kasih juga udah bergabung. Iya, mudah-mudahan sukses gitu. Amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Kak Luna. Antagonis dan sadis banget adegannya gitu kan. Kira-kira butuh berapa lama prosesnya gitu? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Film horor. Sebenarnya aku film nggak terlalu banyak memang. Setahun paling 1-2 film aja. Gitu. Dan film horor ini film horor kelima kalau nggak salah, dan project pertama bareng sama Hitmaker. Kenapa mau dan tertarik? Ya karena tadi Luna udah nyebut ya, Hitmaker selalu kasih film yang punya production value yang bagus, ceritanya juga bagus, dan sebagai seorang aktor tentu tertarik untuk terlibat. Jadi makasih banyak Pak Rocky udah diajak gabung. Akhirnya setelah berapa tahun, 18 tahun bisa main lagi ke Cikini ya. Iya, bisa ke kantor lagi. Pendalaman karakternya karena ini awalnya sih kata Pak Rocky bukan antagonis ya. Jadi ya awalnya Sujiman itu nggak antagonis sebenarnya di skrip awalnya. Tapi dalam proses reading itu mengalami 3 kali perubahan besar. Jadi kita udah reading, aku udah ngerjain PR segala macam, udah nge-develop karakternya, kita udah mulai masuk ke scene, ternyata harus berubah. Ulang lagi prosesnya, berubah lagi. Bahkan sampai big reading, Pak Rocky juga ngasih satu masukan yang bagus banget, dan akhirnya dari proses itu, dari kolaborasi itu, jadilah karakter Sujiman yang ada sekarang gitu. Dan aku nggak anti main protagonis atau antagonis, setiap peran itu punya kekuatannya tersendiri, punya perannya tersendiri juga. Dan kalau dilihat cerita Sumala ini mungkin ya diawali oleh rentetan keputusan Sujiman yang kurang bijak mungkin ya. Andai kata dia lebih bijak, lebih bisa menyayangi Sulastri, mungkin nggak ada Sumala, nggak ada anak setan di dunia ini. Gitu. Tapi karena harus ada, jadi Sujimannya harus dibuat sedemikian rupa supaya semuanya menjadi masuk akal. Terima kasih.